Kita puji Tuhan dengan hatiku bersuka cita. Hatiku bersuka citalah jika orang berkata padaku, mari kita masuk ke dalam rumah Tuhan, dalam rumah Tuhan. Hatiku bersuka citalah jika orang berkata padaku, mari kita masuk ke dalam rumah Tuhan, dalam rumah Tuhan. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Maka tiliklah Tuhanku, kami ini jemaatmu, perteguh kesetiaan pendengarannya umatmu yang berdoa berserah, tolonglah semuanya. Bersama-sama kita mengatakan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Lagu berikutnya adalah Berhimpun Semua. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan mendengarkan hukum Taurat Tuhan, yaitu hukum yang pertama sampai dengan hukum yang keempat, atau titah pertama sampai dengan titah yang keempat. Bagi adik-adik sekolah minggu yang sudah bisa mengikutinya, bisa diikuti di dalam hatinya atau di rumah secara online ya. Inang akan membacakannya buat kita semuanya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga. Janganlah menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarang, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat. Ingat dan kuduskanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian pembacaan titah. Bersama-sama kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Ya adik-adik, mari kita menyanyikan lagu selanjutnya, Halam Dadana. Adik-adik sekolah minggu sekalian, sekarang kita akan berdoa memohon pengampunan dosa kita ke hadapan Tuhan. Lipat tangannya, ditutup matanya semuanya. Dengan kerendahan hati bersama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Lagu berikutnya kita menyanyi Marolop Olop Todi. Adik-adik sekolah minggu, tidak terasa ya, minggu ini kita sudah memasuki minggu pertama bulan Juni. Karena itu kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi epistel buat minggu kita pada hari ini, sekaligus menjadi ayat bulanan pada bulan Juni ini. Ayo, siapa yang sudah tahu? Belum ada ya? Inang bakalan kasih tahu ya. Ayat bulanan pada bulan Juni ini tertulis dari surat Apostel Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama pasal 13 ayat 5. 1 Korintus 13 ayat 5. Bagi adik-adik sekalian yang sudah membuka Alkitabnya, bersama-sama kita membaca. Beginilah dikatakan, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Sekali lagi Nang membacakan buat kita ya. 1 Korintus pasal 13 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Ya adik-adik, mari kita menyanyikan lagu selanjutnya yang berjudul Tuhan Yesus, Aku Berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan
ini kita akan mengaku iman kita di hadapan Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Sandi. Mari kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Aku Mau Mendengar Firman. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, hingga pada minggu ini kami boleh merayakan kembali hari sukacita ini, di mana kami tahu bahwa Engkau adalah Allah dan Engkau adalah Tuhan di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan kami, dan Engkau juga adalah Roh yang senantiasa menghibur, memimpin, menguatkan, serta menyertai kami di dalam kehidupan kami ini. Lewat Minggu Trinitatis ini, kami bisa lebih lagi mengenal Engkau dalam firman-Mu secara khusus yang akan kami dengarkan pada saat ini. Inilah kami ya Tuhan. Berkati kami anak-anak-Mu sekolah minggu, berkati hati dan pikiran kami, agar kami bisa mengerti akan firman-Mu. Tapi terlebih dahulu sucikanlah kami dari segala dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, minggu ini kita sudah memasuki Minggu Trinitatis, ya, ketritunggalan Allah. Allah sebagai Bapa, Allah sebagai anak di dalam Yesus Kristus, dan Allah sebagai Roh Kudus. Ya, dan pada minggu ini kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 127 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Bagi adik-adik sekolah minggu yang saat ini sudah membuka Alkitabnya, coba dibuka kitab Mazmur pasal 127 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Sudah ya? Oke, diikuti. Inang akan membacakannya buat kita. Beginilah dikatakan. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak
pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, ya, coba kalian bayangkan, ya, kalian pikirkan ajaibnya bukan Tuhan itu. Luar biasa Tuhan itu, ya. Adik-adik sekolah minggu ini dikatakan kalian itu adalah anugerah Tuhan. Anak-anak tadi katanya di sini kan, di dalam firman ini anak-anak lelaki, tapi jangan kalian pikir cuma anak laki-laki aja dari Tuhan. Perempuan juga ini ditulis di sini lelaki karena dulu tradisinya memang seperti itu, ya. Tradisi kebudayaan pada saat penulisan Alkitab ini. Ya. Tapi anak laki-laki dan perempuan itu katanya adalah anugerah Tuhan. Kalian itu semua berkat Tuhan yang diberikan kepada orang tua kalian. Buah kandungan ibu, ya, yang terberkati. Sehingga kalian seperti saat ini. Sewaktu kalian masih di dalam kandungan ibu, masih berbentuk gumpalan darah, ya, Tuhan sudah menenun kalian. Tuhan bekerja, ya, sehingga melalui makanan yang dikonsumsi oleh ibu kalian, kalian juga mendapatkan makanan, ya. Melalui komunikasi yang dibuat oleh ibu kalian, sentuhan-sentuhan, kalian bisa merasakan punya kasih sayang, mendapatkan kasih sayang dari ibu, dari bapak, dari abang, dari kakaknya kalau sudah ada. Tapi kalau masih anak pertama, dari papanya, dari mamanya. Luar biasa kan? Nah, mamanya sakit, tetapi kalian tetap bergerak di dalam kandungan. Tuhan itu bekerja di situ. Itu semua campur tangan Tuhan, sehingga kalian saat melahirkan, mamanya saat melahirkan itu di dalam penyertaan Tuhan juga. Hingga dalam proses bersalin itu kalian bisa lahir ke dunia ini memberikan suara wah gitu. Itu semua karena campur tangan Tuhan di dalam kehidupan orang tua kalian dan secara khusus kalian semua anak-anak sekolah minggu pada saat ini. Kalian merasakan demam pada saat mau tumbuh gigi, ya, atau kurang enak badan, Tuhan juga bekerja di sana. Ya, orang tua kalian berdoa untuk kesembuhan kalian, atau kalian sendiri berdoa dengan segala kerendahan hati, dengan kepolosan hati kalian, Tuhan aku mau sembuh ya, sebelum minum obat. Tuhan campur tangan di sana, ya. Kalian itu adalah anugerah dari Tuhan. Maka sebagai anugerah dari Tuhan, pantaslah adik-adik sekolah minggu pada saat ini lebih lagi mengerti kalau yang dikatakan anugerah itu, anugerah Tuhan itu. Kalian harus lebih lagi mengerti bahwa sesungguhnya hidup kalian itu harus kalian serahkan ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Karena kalian milik Tuhan, katanya tadi, milik pusaka pada Tuhan. Kalian itu milik Tuhan. Orang tua kita ini adalah sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk mendidik kalian, untuk membesarkan kalian.
Tapi sebelumnya Tuhan itu sudah menyediakan apa yang perlu buat kalian. Untuk makanan kalian, apa yang kalian minta di dalam doa, untuk kepintaran, untuk sekolah kalian, untuk hikmat, ya, Tuhan sudah menyediakan itu. Tapi kita perlu berdoa memintanya, ya, berdoa dengan kerendahan hati. Hingga kita pada saat ini, seperti sekarang ini, ada yang sudah kelas 6, kelas 5, ada yang masih TK, ya, semuanya itu karena berkat Tuhan. Secara khusus di dalam masa pandemi ini juga berkat Tuhan kita masih hidup sekarang. Kita masih bisa diberikan nafas kehidupan, kita bisa menikmati makanan, kita bisa berkomunikasi dengan orang tua kita, dengan saudara-saudara kita, dengan orang-orang yang kita kasihi, ya. Sesekali kita bisa bertemu dengan tetangga kita dan lain sebagainya. Itu semua adalah anugerah Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Tanpa campur tangan Tuhan, kita tidak bisa seperti saat ini. Yang kedua, adik-adik sekolah minggu, anak-anak itu adalah seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Kalian pernah nggak melihat anak panah? Ada nggak anak panah itu yang bengkok? Tentunya kalau anak panah itu bengkok, ya, ketika dibidik, ya, hendak dibusurkan atau ditancapkan, itu tidak akan mengena pada sasaran, ya. Demikian juga hidup adik-adik sekolah minggu, hidup anak-anak Tuhan harus lurus, berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya bagaimana? Supaya ketika musuh ada di depan mata, kita bisa menghadapinya, kita bisa melawannya. Tanpa rasa gentar, tanpa rasa takut. Melalui firman ini dikatakan, hidup adik-adik sekolah minggu harus sesuai dengan firman Tuhan, berjalan lurus sesuai dengan firman Tuhan. Tidak nakal, ya, tidak mengikuti keinginan-keinginan duniawi, tidak melakukan tindakan kejahatan, tidak mencuri, tidak berbohong, tidak melawan orang tua. Karena orang tua itu tadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mengajar kalian, ya. Firman Tuhan itu kita bisa mengerti lewat siapa? Lewat firman yang ditaburkan oleh kakak-kakak di guru sekolah minggunya, atau firman yang kalian dengarkan lewat cerita-cerita Alkitab yang kalian baca, firman yang kalian dengarkan melalui khotbah seperti saat ini, ya, atau melalui ibadah keluarga yang dilakukan oleh orang tuanya, atau melalui nasihat-nasihat orang tuanya di dalam mendidik kalian. Kalian pernah nggak mendengarkan nasihat orang tua kalian, atau kalian masih melawan sama orang tua kalian? Nah, di sini dikatakan kalian itu adalah kepunyaan Tuhan, milik Tuhan, dan orang tua kita adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk mendidik kita. Ketika kalian bersalah, orang tua kalian menegur, orang tua kalian menasehati. Ketika kalian benar, orang tua kalian memuji kalian, mengatakan, mantap, pertahankan ya nak nilai prestasinya ya. Atau, nah, kamu itu tadi kurang baik loh nak, sifatnya seperti itu nak. Perkataannya seperti itu tidak baik loh nak.
Itu tidak baik dikatakan yang seperti itu. Nah, lantas kamu melawan orang tuanya. Kenapa rupanya, Mak? Emang gak bisa? Gitu ya. Tidak. Orang tua kita itu harus kita dengarkan nasihatnya. Ya. Adik-adik sekolah minggu, Inang yakin sekarang di sini adalah anak-anak sekolah minggu HKBP Pulau Asam, anak-anak yang takut akan Tuhan, yang berjalan lurus sesuai dengan firman Tuhan, sehingga ketika musuh di depan mata, kalian bisa melawannya dengan anak panah itu tadi, dengan firman Tuhan. Kalian memiliki hikmat, ya. Kalian bisa menghadapi musuh dan tidak akan kalah. Tidak akan malu. Banyak musuh-musuh kan yang harus kita lawan. Keinginan-keinginan hati kita ini juga yang tidak baik ini adalah musuh kita yang harus kita lawan. Sehingga kita tidak malu nanti ketika kita sudah besar, ketika sudah dewasa, kita tidak akan mendapatkan malu. Karena kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Yang terakhir, adik-adik sekolah minggu, dikatakan karena kita adalah milik Tuhan, maka tangan yang mengatur atau mengarahkan anak panah itu adalah tangan Tuhan. Kalau tangan Tuhan yang mengatur, yang mengarahkan anak panah itu, maka berikanlah dirimu diarahkan sesuai dengan firman Tuhan. Ya, berjalanlah sesuai dengan firman Tuhan. Terkadang kita harus, kalau anak panah itu kan harus ditarik jauh begitu ya, sakit ya, sepertinya gagal ya, ditarik ke belakang. Sepertinya kita berpikir kita itu gagal karena hidup kita ditarik ke belakang ya. Tapi sesungguhnya di sana tangan Tuhan bekerja untuk kita lebih lagi berani ya, lebih lagi untuk menjadi pemenang, bisa mengalahkan musuh. Ketika musuh itu ditancapkan tepat pada sasarannya. Demikian juga anak-anak sekolah minggu sekarang, berikanlah dirimu tetap hidup di dalam tangan Tuhan. Walaupun itu terkadang kamu merasakan kesedihan, terkadang kamu merasakan sepertinya tidak enak. Saya sepertinya menderita di dalam keluarga ini. Mama saya selalu memarahi saya. Adik saya juga tidak menyayangi saya, atau abang saya tidak menyayangi saya. Yakinlah, kamu itu, hidup kamu itu berada dalam naungan tangan kasih Tuhan. Maka tetaplah menjadi anak yang baik, anak yang rajin berdoa, anak yang rajin mengucap syukur kepada Tuhan, anak yang rajin beribadah kepada Tuhan, anak yang rajin memuji nama Tuhan lewat nyanyian dan doa, serta tetaplah membaca firman Tuhan sehingga kita kuat. Dengarkan nasihat orang tuamu supaya kamu juga menjadi anak yang berhasil kelak, mampu menyenangkan hati orang tua dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada saat ini yang telah kami dengarkan. Berkati kami, berkati anak-anak sekolah minggu HKBP Pulau Asam ini dan juga anak-anak sekolah minggu di gereja-gereja yang lain, supaya anak-anak yang telah Engkau karuniakan, yang telah Engkau anugerahkan di tengah keluarga Kristen menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang hidupnya senantiasa menyenangkan hati Tuhan, yang memberikan dirinya hanya ke dalam tangan-Mu, serta menjadi anak panah milik pahlawan yang mampu melawan segala musuh, secara khusus musuh-musuh yang ada di dunia ini. Berkati kami Tuhan melawan kuasa-kuasa dunia ini, kuasa-kuasa iblis yang ada di dunia ini, agar kami menang terhadap itu semuanya, serta kami bisa merasakan kemuliaan-Mu dan merasakan kehidupan yang kekal. Di dalam kasih anak-Mu Yesus Kristus, berkati juga seluruh orang tua kami, berkati pekerjaan mereka Tuhan, berkati adik-adik saudara kami yang kami kasihi dan yang mengasihi kami, serta berkatilah musuh-musuh kami agar mereka tetap mengenal dan mampu berbalik ke jalan yang benar yang sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam kasih anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Mari adik-adik kita menyanyikan lagu yang terakhir dan sambil mengumpulkan persembahan, Tuhan di sisiku. Kemana-mana ku pergi, Tuhanku di sisiku. Dia menilaiku selalu, tak pernah meninggalkan. Kalau Tuhan bersertaku, siapakah menyerangku? Kemana-mana ku pergi, Tuhanku di sisiku. Dia menilaiku selalu, tak pernah meninggalkan. Kalau Tuhan bersertaku, siapakah menyerangku? Adik-adik sekolah minggu, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniaku, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera.